Iklim investasi di Indonesia sedang dalam sorotan tajam usai para pengusaha Cina secara terbuka menyurati Presiden Prabowo Subianto. Mereka mempertanyakan regulasi yang kian ketat serta penegakan hukum yang dinilai berlebihan. Kegelisahan yang sama juga memancing perhatian media internasional, salah satunya The New York Times. Media asal Amerika Serikat itu menyoroti proses hukum terhadap nasib investasi, salah satunya dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat ex-Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Tuntutan terhadap Nadiem dinilai bisa menjadi sinyal buruk bagi para investor global yang ingin menanamkan modalnya di tanah air. Lantas, bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kegelisahan para raksasa ekonomi dunia ini? Seberapa vital suara investor asing dalam menjaga napas ekonomi nasional? Simak selengkapnya dalam video berikut. Investor Cina seharusnya menyampaikan surat keluhan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hambatan berusaha yang kian meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Dua hal yang paling disorot adalah regulasi yang terlalu ketat dan penegakan hukum yang berlebihan. Selain itu, mereka mengeluhkan sejumlah kebijakan baru, seperti kenaikan pajak dan royalti, kewajiban retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE/SDA, pengurangan kuota biji nikel, lalu pengetatan izin kerja tenaga asing, dan dugaan praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum otoritas. Kebijakan retensi DHE/SDA mereka sebut menimbulkan ketidakpastian besar bagi eksportir sumber daya alam. DHE/SDA mewajibkan mereka menempatkan 50% hasil devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN selama minimal 1 tahun. Kebijakan ini dinilai akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang. Para investor Cina mengaku berbagai kendala berinvestasi itu semakin terasa dalam beberapa waktu terakhir. Permasalahan ini disebut telah mengganggu operasional usaha dan secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang. Merespon berbagai keluhan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa permasalahan investasi ini sebenarnya bersifat dua arah. Purbaya menyingkap banyaknya pengusaha asal Cina di Indonesia yang justru melakukan praktik bisnis secara tidak legal. Saya udah komplain ke mereka, besar-besarnya banyak pengusaha Cina di sini yang juga melakukan bisnis nggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, nggak ada masalah. Selanjutnya terkait kebijakan DHE/SDA, Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu, termasuk kemungkinan pembebasan bagi perusahaan yang tidak menggunakan pembiayaan dari dalam negeri. Kalau nggak salah, kalau perusahaan nanti yang nggak pinjam uang di Indonesia, terbebas tuh dari DHE/SDA. Media New York Times secara tajam menyoroti proses hukum yang menjerat ex-Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Media itu menyebut Nadiem sebagai korban dari tuntutan politik dan tanda terbaru dari kecenderungan otoriter di Indonesia. Nadiem yang merupakan pendiri Gojek kini menghadapi ancaman hukuman 18 tahun penjara terkait kontrak pengadaan laptop Google Chromebook. Jaksa menuduh adanya markup harga dan lisensi perangkat lunak yang tidak perlu. Tuduhan terhadap Nadiem dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan yang dapat menakuti investor teknologi global. Tesar Sengupta, Menteri Eksekutif Google, memprediksi penuntutan ini akan berdampak buruk pada investasi asing di sektor digital. Sementara pengacara hak asasi manusia Todung Mulya Lubis menilai kasus Nadiem seharusnya tidak sampai ke meja hijau karena bukti yang dianggap sangat lemah. Berbagai kritik dari dunia internasional ini mempertegas kekhawatiran para investor bahwa hukum di Indonesia bisa menjadi senjata untuk menindas pihak tertentu. Berbagai keluhan investor Cina terkait iklim usaha di Indonesia dinilai sebagai sinyal serius meningkatnya persepsi resiko berinvestasi di dalam negeri. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF M. Rizal Taufikur Rahman mengatakan, hal itu menunjukkan mulai munculnya kekhawatiran investor strategis terhadap arah kebijakan investasi nasional.
Ia menilai sebagian besar keluhan itu mencerminkan kondisi real investasi di Indonesia yang kerap disuarakan pengusaha dalam negeri ataupun investor asing dari negara lain. Rizal menambahkan pengawasan terhadap perusahaan asing memang perlu diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam. Tetapi masalah muncul ketika penegakan hukum dianggap tidak konsisten dan berubah-ubah. Pada akhirnya, kegelisahan para investor adalah sinyal keras bagi Indonesia. Surat terbuka dari pengusaha Cina dan sorotan tajam The New York Times terkait kasus Nadiem Makarim telah membuka tabir kerentanan penegakan hukum kita terhadap iklim bisnis tanah air. Dugaan kriminalisasi kebijakan dan praktik premanisme di lapangan hanya akan membuat para raksasa teknologi dan energi dunia berpaling ke negara tetangga yang lebih stabil. Sebab investasi bukan hanya soal nilai rupiah yang masuk, tapi soal seberapa kuat Indonesia mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang ingin membangun masa depan bersama. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.